Saniful Kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudhali Sayyid Syarhan Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat iradah. Kemarin kita bahas sifat kudrat. Kudrat adalah sifat yang bertakluk kepada wujudnya sesuatu dan adamnya sesuatu. Ini dengan sifat kudrat Allah mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Ini pendapat jumhurnya para ulama. Banyaknya ulama berpendapat demikian. Tapi ada pendapatnya Imam Haramain yang mengatakan Allah hanya menciptakan atau mengadakan saja, tapi tidak meniadakan. Karena menurut Imam Haramain bahwa arad itu tidak bisa ada pada dua zaman. Arad hanya bisa pada satu zaman. Maka kalau dia itu muncul, maka dia ditahan. Maka ketika dilepaskan otomatis dia akan tiada. Maka tidak perlu ditiadakan lagi. Maka meniadakan yang wajib itu tidak dikerjakan oleh kudrat. Maka kudrat hanya mengadakan, memunculkan. Kalau dia itu dilepaskan dari kudrat, maka dia akan tiada. Ini pendapat Imam Haramain. Digambarkan seperti minyak sumbu. Maka minyak itu bagian kudratnya, sumbu itu bagian aradnya. Kalau minyaknya habis, otomatis mati. Ini gambarannya begitu. Jadi kudrat menurut Imam Haramain hanya mengadakan, tidak meniadakan. Tapi kita jumhurnya ulama berpendapat kalau mengadakannya wujudnya itu jaiz, maka meniadakannya juga jaiz. Maka perkara yang diwujudkan untuk tiada, maka dia harus ditiadakan, perlu ditiadakan, hingga fi'ilnya kudrat menjadi mengadakan dan meniadakan. Kemudian bicara masalah tufan kemarin, ada zaman tufan. Memang secara umum zaman tufan itu digambarkan seperti zaman kejadian Nabi Nuh alaihissalam, yang mana maksudnya tidak ada makhluk yang hidup pada masa itu gambarannya. Kalau masa itu kan hanya Nabi Nuh. Kalau zaman tufan yang ada di sini, ini zaman yang memang sudah ada zaman, sudah ada waktu, tapi belum ada kehidupannya manusia, belum ada kehidupan yang lain. Yang ada apa? Yang ada ya hanya alam semesta. Seperti diceritakan, kalau menurut pendapat ilmuwan namanya keadaan Big Bang, pecahan, sesuatu yang terpecah kemudian membentuk galaksi dengan waktu berapa? Nah, itu namanya zaman tufan, zaman dimana belum adanya kehidupan, tapi yang ada ya planet-planet dan yang lain-lainnya. Kalau bagi kita bukan meledak, bukan, tapi muncul dengan cepat. Dari tiada diadakan, ya muncul dengan cepat, nggak pakai proses. Bagaimana sih ya? Iya, itu bukan dengan pecah, begitu bukan, tapi bermunculan dari tiada menjadi ada sesuai dengan yang Allah kehendaki, hingga tertata semuanya satu persatu. Ketika sudah lengkap semuanya, baru diciptakan manusia.
manusia, baru diturunkan manusia. Ini mulai adanya kehidupan manusia di situ. Jadi manusia akan diciptakan itu sudah sempurna semua, ini lengkap ada. Artinya apa yang dibutuhkan itu sudah disiapkan semua. Itu namanya zaman tufan. Nah kalau azali ya bukan zaman. Nah, azali itu kalau mau dikatakan zaman, tolak ukurnya apa? Nggak ada yang berubah. Tapi kalau tufan ada zaman, karena ada perubahan apa ya, planet-planet tadi yang terus menjadi ada kan berubah. Nah kalau azali apa? Katakan ada munafil azal itu wajib, tiadanya kita pada azal itu wajib. Azal maknanya apa? Kok wajib? Maknanya wajib, adamnya kita pada azali itu tidak diciptakan. Adam yang wajib, jadi bukan Adam yang hasil diciptakan. Ini menurut pendapat yang mengatakan Adam itu diciptakan. Jadi ada munafil azal wajibun, maknanya Adam yang asli, Adam yang bukan diciptakan. Maka pada azal itu yang ada hanya sifat Allah dan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang qadimah, yang tidak ada permulaannya, hingga tidak ada perubahan pada keadaan itu, nggak ada perubahan apapun, hingga Allah berkenan menciptakan sesuatu. Maka mulailah zaman tufan sampai munculnya kehidupan. Seperti adamnya kita sebelum wujudnya ini azali. Adamnya kita sebelum wujud. Ya kalau Adam yang sebelum wujud ya nggak ada permulaannya. Kapan permulaan Adamnya kita? Namanya Adam asli, Adam yang tidak diciptakan. Beda Adam setelah kita wujud, Adam yang diciptakan. Jadi Adam sebelum wujud itu nggak diciptakan. Terus diapain? Diteruskan, dikobdot. Jadi dikobdot, diteruskan sampai kapan? Sampai dikehendaki wujudnya. Kalau nggak dikehendaki gimana? Ya terus. Seperti apa contohnya? Imannya Fir'aun, ini diteruskan Adamnya terus, nggak pernah akan muncul imannya Fir'aun. Iya, artinya memang apa, sesuatu yang tidak akan muncul imannya, yang diberitakan bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir ya nggak ada imannya lagi. Jadi Fir'aun dan kawan-kawannya yang mati dalam keadaan kafir semuanya, maka termasuk orang yang imannya diadamkan untuk seterusnya. Nanti di Adam itu diteruskan Adamnya gitu. Yang tadinya belum muncul diteruskan ketidakmunculannya gitu, sampai terus tanpa diganti. Ini pembicaraan tentang kudrat. Terus kudrat ta'aluk kepada perkara yang mungkinat, tidak berta'aluk kepada yang wajib dan yang mustahil. Jadi perkara yang dita'aluki adalah perkara yang jaiz. Allah Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu, segala sesuatu yang jaiz atau yang mungkin. Jangan sampai segala sesuatunya itu apa saja Tuhan bisa. Enggak begitu. Apa saja yang mungkin terjadi. Kalau yang enggak mungkin terjadi, yang enggak bisa diciptakan, namanya aja enggak mungkin terjadi. Kalau Tuhan yang bikin semuanya serba mungkin, ini namanya berlebihan, kebablasan namanya. Jadi ada perkara yang tidak mungkin terjadi, seperti menciptakan anak, menciptakan istri, ini tidak mungkin terjadi, maka itu namanya mustahil. Maka Allah tidak bisa menciptakan yang demikian. Tidak bisa itu maknanya bukan lemah, maknanya di luar perkara yang dita'aluki oleh kudrat, karena kudrat hanya berta'aluk kepada yang jaiz atau yang mungkin. Nah kalau bicara imannya Fir'aun itu dita'aluki enggak sama kudrat? Imannya
Fir'aun. Imannya Korun ditakluki nggak sama kudrat? Kalau kafirnya takluki, kan dimunculkan kafirnya. Kalau imannya ditakluki, tapi pada suluhi gitu. Pada suluhi itu Fir'aun itu bisa jadi apa saja, jadi nabi aja bisa. Mungkin masih dikuasai semua. Fir'aun bisa jadi apa saja. Artinya peran itu belum diberikan kepada siapa saja. Allah mampu menjadikan segalanya yang mungkin terjadi. Itu pada suluhinya, tapi pada tanzizinya maka akan muncul salah satu. Fir'aun akan jadinya apa nih? Mukmin atau kafir. Nah, harus muncul salah satu. Akan jadi umat atau jadi nabi. Nah, akan muncul salah satu. Selesai pembicaraan masalah kudrat. Maka sifat yang ke 8, sifatu saminatul wajibatu lahu ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun tukhassisul mungkin bi ba'di ma yajuz. Yang ke-8 sifat iradah, yaitu sifat yang dengan sifat iradah Allah menentukan segala sebagian yang mungkin terjadi. Sebagian yang mungkin terjadi. Kenapa kok sebagian? Roh pada ta'aluk apa? Tanzizil qadim. Artinya Allah menyatakan keadaan pada sesuatu. Maka kalau Allah menyatakan satu keadaan, maka yang dinyatakan harus sebagiannya, nggak bisa seluruhnya. Artinya Fir'aun mau dinyatakan keadaannya, ya harus sebagiannya, kafir atau mukmin. Nggak bisa Fir'aun mau dinyatakan jadi kafir dan mukmin, ya nggak bisa. Jadi nabi dan umat, jadi laki dan perempuan, ya nggak bisa. Kalau mau dinyatakan harus sebagian atau salah satu. Maka isyarah itu isyarah pada ta'aluk tanzizil qadim. Fa Zaidun masalan, contohnya si Zaid, yajuzu alaihi tulu wal qasru wal iradatu khassasatuhu bitulin masalan. Zaid itu boleh saja jadi orang yang tinggi, boleh juga jadi orang yang pendek. Begitu dimunculkan, oh Zaid tinggi dan pendek, bisa? Hah? Nggak bisa. Yang spesial begitu siapa? Nabi Muhammad SAW itu dispesialkan. Nabi itu kalau sama Sayyidina Umar, tinggi Sayyidina Umar. Tapi kalau jalan bareng, kalau duduk bareng Nabi lebih tinggi. Kalau jalan bareng Nabi lebih tinggi. Gimana aja? Kalau diukur pribadi jauh-jauh nih, Sayyidina Umar lebih tinggi. Ini begitu bareng. Kalau jalan Nabi depan. Ini spesial. Ini lari juga ini enggak. Ini dispesialkan oleh Allah. Artinya Allah menampakkan kemuliaan. Lah, dimunculkannya maka muncul salah satunya. Tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, kafir atau mukmin. Kalau selagi masih yajuz, maka ini namanya ta'aluk apa? Suluhil qadim. Allah boleh saja menjadikan apa saja. Tapi ketika ditanzizi, dinyatakan keadaannya, maka yang dinyatakan harus salah satunya. Wa amal kudratu, adapun sifat kudrat, fahiyatub rizutuli. Maka kudrat itu memunculkan zat yang tinggi minal adami ilal wujudi. Fal iradatu tukhassisu wal kudratu tubrizu. Kudrat itu mencetak atau memunculkan. Iradah itu menentukan. Kalau mau mencetak sesuatu harus ditentukan. Nanti bentuknya kayak apa, tingginya seberapa,
setelah terbentuk semua ketentuannya baru dicetak. Nggak bisa mau nyetak gelas, cetak gelas, lah berapa ukurannya, cetak aja, ya nggak jadi gelas. Gimana? Belum ada ketentuan. Kudrat tidak akan bisa memunculkan sesuatu kalau belum ada ketentuannya. Jadi ini gandengan. Kalau kudrat itu memunculkan, maka iradah menentukan. Fal mumkinatul lati tata'allaqu bihal qudrati wal iradati sittatun. Maka mumkinat, perkara mungkin yang dikerjai oleh kudrat iradat itu ada 6 perkara. Yang pertama al-wujudu, yang pertama mewujudkan. Ini urusannya kudrat dan iradat. Allah menentukan wujudnya sesuatu, maka kudrat memunculkan wujudnya. Atau iradah menentukan adamnya sesuatu, maka kudrat mengadamkannya. Jadi ada fi'lul ijad, ada fi'lul i'dam, mewujudkan dan mengadamkan. Terus wujudnya dan adamnya ditentukan oleh kerjanya oleh kudrat dan iradah. Terus wasifatu, dan sifat-sifatnya seperti apa? Katuli wal qasri, seperti tinggi atau pendek, ganteng atau nggak ada yang jelek, nggak ada. Jangan ngomong jelek, ngomongnya apa? Ngomongnya eksotik. Apa namanya? Unik. Ente kok mukanya begitu? Ini muka unik, Beb. Jangan ngomong jelek, jangan. Ini muka langka begini nih, Beb. Karena ciptaan Allah bagus semua. Tapi kok begini bentuknya unik begitu. Begitu. Jadi kamu harus selalu pede pada ciptaan. Orang yang nggak pede pada ciptaan Allah berarti dia nggak seneng sama Allah. Tuhan kok kasih saya begini, dia nggak pede sama keadaan yang Allah berikan. Nah, dia nggak terima sama pemberiannya Allah. Hitam, putih, pesek, mancung, apa saja ini keadaan-keadaan semua, sifat-sifat itu ditentukan, tidak muncul dengan Alhamdulillah. Terus setelah sifat-sifatnya, itu semua sifat kita itu adalah muncul dari ditentukan oleh Allah. Maka kita kalau lihat orang, ada orang yang baik, ada orang yang sombong, ada orang yang pelit, ada orang yang wikir, ada orang yang jahat, ada orang pembunuh, komplit ini semua sifat keadaan itu yang baik ataupun yang jahat itu muncul dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan keadaannya. Terus setelah sifat-sifatnya ditentukan, kemudian apalagi wa azminati, dan zamannya, kapan dia akan lahir. Zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, akan lahirnya kapan nih? Allah menentukan waktunya, sore, pagi, siang, Allah menentukan nih waktunya. Wal amkinah, dan juga tempatnya ditentukan. Oh, akan lahirnya di Mesir, akan lahirnya di Dubai, akan lahirnya di Cina, akan lahirnya di Grogol. Ini semua juga ada ketentuannya, akan lahir di mana dia. Sudah ada keadaan lokasinya, ditentukan pula wal jihati, dan arahnya. Lahir di Jakarta. Jakartanya di mana? Tentukan lagi. Oh, Lakwa. Oh, Marunda. Ini namanya jihadnya, arahnya. Oh, nanti dia akan duduk sebelahnya siapa? Kayak kamu masuk kemari nih. Kamu milih tempat duduk. Kamu seakan milih sendiri. Tapi Allah
dengan kehendaknya menentukan nanti kamu akan duduk sebelahnya si fulan, fulan akan duduk sebelah si fulan. Ini ada pada ketentuan Allah, nggak muncul sendiri, nggak. Saya mau milih sendiri, Beb, nggak ada urusan sama Tuhan, masalah duduk, Beb. Wah, ini berarti ada sesuatu yang lepas dari iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala arah kamu naik mobil di jalan tol, bos, ini mobil nggak teratur, kata kamu nggak teratur, itu teratur. Di iradahnya Allah itu teratur, fulan akan sebelahnya sini, nanti ini akan ke sini, itu sudah teratur di iradahnya. Yang kamu lihat nggak teratur, kamu lihatnya kayak jalan sendiri semua. Jadi kalau kita kembali ke arah ini pasti tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh enggak, itu enggak ada urusan sama Allah, berarti ada yang lepas. Ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki, mustahil. Terus wal jihad, terus wal maqadir. Oh, itu ukuran. Kalau dipisahkan ada lagi maqadir namanya. Akan jadinya orangnya seperti apa nanti, gendut, akan jadi ukurannya besar atau kecil. Tapi Allah menciptakan makhluk, ada yang paling besar namanya apa? Arus, itu namanya maqadirnya paling gede. Ada yang kecil namanya atom atau apa? Sel atau makhluk yang paling kecil. Watu sama al-mumkinatil mutaqabilat, maka dinamakan juga dengan perkara-perkara mungkin yang saling berhadapan. Artinya sesuatu yang saling berhadapan dan nanti akan dipilih salah satunya, akan ditentukan salah satunya. Fal wujudu yuqabilul adam, maka wujud itu menghadapi adam. Dipilih wujudnya atau dipilih adamnya. Watulu, maka tinggi, yuqabilul qasar, tinggi itu berhadapan dengan pendek. Ini nanti akan dipilih salah satunya jadi pendek atau tinggi. Wal jihatu fauq yuqabilul jihati tahat, dan jihad atas berhadapan dengan jihad bawah. Jihad kanan berhadapan dengan jihad kiri. Wa makanu kadza kamisri yuqabilu ghairuhu kasyami. Ini hadapannya Mesir, Syam, akan dipilih di Mesir atau di Syam. Ini yuqabilnya itu enggak terbatas, jangan dianggap cuma dua ini mewakili, maksudnya loh. Allah mau bikin menentukan keadaannya gelas segini, ini mewakili ditentukannya segini. Yuqabilnya yang mungkin dibikin seberapa gelasnya tidak terbatas, bisa segini, bisa segini. Z ditentukan tingginya semeter, itu salah satu yang ditentukan. Lah yuqabilnya berapa meter? Ya enggak terbatas. Enggak, Allah mah bisa bikin cuma sampai 30 meter doang, itu mah berarti apa, kemampuannya terbatas. Makanya ada orang yang mengatakan begini, bisa enggak Allah membuat batu yang besar, yang berat sampai Allah nggak bisa menggotongnya sendiri? Lo kira Tuhan tukang panggul? Tuhan kok gotong sendiri bagaimana sih? Hah? Bisa nggak Allah bikin lapangan yang luas sampai nggak bisa dibikin lagi luasnya? Ya nggak ada. Mau bikin seluas apa nggak ada batasnya. Kalau ente bikin papan tulis, batasnya sebatas. Nah ini alamnya Allah ada batasnya. Lah batasnya mana terus? Nah, Allah mau bikin seberapa aja nggak ada batasnya. Tinggi setinggi apa aja nggak ada batasnya. Tinggal ada hikmah apa bikin begitu, gitu loh. Allah nggak bikin sesuatu yang sia-sia. Allah bikin yang Allah tentukan dan Allah ketahui hikmahnya. Ini dibikin ini hikmahnya begini. Maka segala yang ditentukan itu diketahui apa keuntungan dan kerugiannya yang kembali kepada makhluk. Tapi kalau kemampuannya tidak terbatas. Allah menciptakan mewakili Mesir, hadapannya sama Syam. Syam ini mewakili segala tempat yang Allah bisa
ciptakan di mana saja Allah bisa ciptakan. Ya, jadi ini mewakili, jangan dianggap cuma segitu. Ini hati-hati perkataan orang yang mengatakan Tuhan mampu nggak bikin barang yang gede banget. Ya nggak terbatas kemampuannya untuk bikin sesuatu. Wahasilu, maka kesimpulannya dalika anna Zaidan, si Zaid qabla wujudihi, sebelum wujudnya si Zaid, ya juzu alaihi ayyubqa ala adamihi wa yajuzu ayyujada fi hadza zaman. Z itu sebelum wujudnya boleh saja dia diteruskan ketiadaannya, karena asli ketiadaan yang asli diteruskan oleh Allah terus tanpa diwujudkan, boleh saja. Dan boleh pula si Z itu diwujudkan pada zaman sekarang, nongol nih si Zaid muncul, boleh. Jika kemunculan si Zaid itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wujida, apabila diwujudkan, apabila telah didapati, telah muncul, faqad khassasatil iradatu wujudahu badalan an adamihi. Maka berarti iradahnya Allah telah mengkhususkan wujudnya si Zaid mengganti ketiadaannya si Zaid. Wal kudratu, dan kudratnya Allah abrazatil wujuda, memunculkan wujudnya. Wa yajuzu ayyujada fi zamani tufan wa fi ghairihi, dan boleh saja munculnya itu pada zaman tufan atau pada zaman yang lain. Kapan zaman tufan? Zaman dimana belum adanya kehidupan. Artinya boleh saja dimunculkan, tahu-tahu muncul zaman planet lagi ramai dia muncul, nonton planet hilang lagi, boleh. Atau jadi Superman lah, muncul dari planet-planet, terbang sono terbang sini, boleh saja. Muncul pada zaman tufan, atau muncul pada zaman dinosaurus, muncul pada zaman gladi es, itu gelas awas isinya es semua, komplit dah. Karena perubahan zaman ini dikatakan dalam Quran Allah menciptakan dalam 6 hari. Ini tufan itu bisa masuk dalam 6 hari itu. 6 hari itu berapa ukurannya? Beritanya ada 2. Ada yang mengatakan dalam sehari akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau 6 hari berapa? 6.000. 6.000 masih sedikit. Kata ilmuwan itu usianya planet berapa? Miliaran. Gimana? Berarti ngukurnya pakai apa? Oh, ada lagi yang satu lagi. 1 hari samakan dengan 50.000 tahun. Berarti kalau 6 hari berapa? Baru 30.000, masih kurang jauh lagi. Gitu. Makanya ini bisa zaman itu, pada zaman itu waktu keberlangsungannya kita nggak tahu ukurannya. Yang penting kita memahami ada zaman yang dikenal dengan zaman tufan. Itu zaman dimana belum diciptakannya manusia, yang ada hanya planet-planet dan perubahan-perubahan alam semesta, hingga nanti munculnya matahari, baru munculnya kehidupan. Kalau ada matahari gimana ada kehidupan? Jadi kehidupan setelah muncul matahari, kemudian muncul baru ada tata kehidupan di dunia. Falladhi khassasa wujudahu fi hadza zaman duna ghairihi wal iradah. Maka yang mengkhususkan, yang menentukan dia akan muncul itu pada zaman kapan, itu adalah iradah. Berarti ada kerjanya iradah, enggak muncul dengan sendirinya atau dimunculkan oleh selain iradah, enggak. Wa yajuzu ayyakuna tawilan wa qasiran falladhi khassasatu lahu badalan an qasri al iradah. Begitu pula yang mengkhususkan tinggi dan pendeknya itu adalah iradah. Wa yajuzu ayyakuna fi jihatin fawqin walladhi khassasahu fi jihati tahat kal ardi al iradah. Maka kemunculannya akan muncul di langit atau muncul di bumi, itu pun ditentukan oleh iradah. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bidzati ta'ala
maujudatani lau kusyifa anil hijab la ra'ainahuma. Maka sifat kudrat dan sifat irada adalah sifat yang ada, yang berdiri, yang pada zatnya Allah, yang sifat itu sifat maujudat, sifat yang wujudi. Yang bagaimana wujudi itu? Yang kalau dibukakan hijab, kita akan melihat kedua sifatnya Allah, sifat kudrat dan iradahnya akan kita lihat. Kenapa? Karena itu sifat wujudi yang menta'aluki tadi segala perkara mungkin. Kudrat itu memunculkan, iradah itu menentukan. Maka kamu akan melihat nanti bagaimana kudrat iradahnya Allah. Wala ta'alluqa lahuma illa bil mumkin. Maka keduanya tidak berta'alluq, tidak memunculkan kecuali hanya perkara mungkin. Fala ta'alluqani bil mustahil. Maka keduanya tidak ta'alluq pada perkara yang mustahil. Kasyariki, seumpamanya sekutu bagi Allah. Wa tanazaha Allah Ta'ala anhu. Maka Allah Maha Suci dari yang demikian adanya sekutu. Termasuk sekutu itu apa? Anak, istri, teman, itu sekutu. Maka mustahil Allah menciptakan anak, istri, dan yang lain-lainnya. Wala bil wajib, dan kudrat irada juga tidak ta'aluk pada perkara yang wajib. Seperti apa? Kadzatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zatnya Allah sendiri dan sifat-sifatnya. Allah menciptakan Allah lagi, gimana? Bisa nggak? Mustahil. Kalau saya ngomong nggak bisa, boleh nggak? Boleh. Jadi ngomong mustahil, ngomong nggak boleh, nggak bisa, boleh, asal pada perkara yang mustahil. Jadi nggak bisanya itu bukan nggak bisanya nggak mampu, maknanya nggak bisanya bukan hadapannya kudrat dan iroda. Wa minal jahli, dan diantara sebagian kebodohan, qaulu man qala innallaha qadirun ayyattakhidha waladan li'annahu la ta'alluqa lil qudrati bil mustahili wa ittikhadzul waladi mustahilun. Ada perkataan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, yang mengatakan bahwa kalau Allah tidak bisa menciptakan anak, berarti Allah tidak mampu. Nah, ini perkataan orang bodoh. Kalau Allah nggak bisa memasukkan bumi yang besar ke dalam telur yang kecil, maka Allah tidak mampu. Kalau Allah tidak bisa mengeluarkan seorang hamba dari kerajaannya, berarti Allah tidak mampu. Nah, kalau seorang hamba mau dikeluarkan dari kerajaannya Allah, mau pindah kemana dia? Majapahit. Mau pindah kerajaannya siapa dia? Mau di buminya siapa dia? Oh, ini kerajaannya Allah, kok diusir dari kerajaannya Allah? Mana bisa pergi? Itu perkara yang mustahil. Artinya ada sebuah hadis bunyinya begini: kalau engkau tidak terima dengan nikmatku dan tidak syukur atas pemberianku, maka silahkan keluar dari kerajaanku dan cari Tuhan selain itu. Makanya kalam yang mustahil gitu. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara perkara-perkara yang perkataan orang bodoh mengatakan bahwa apabila Allah tidak bisa bikin anak, maka Allah tidak mampu. Kenapa? Karena kudrat itu tidak pernah ta'aluk kepada perkara yang mustahil, sedangkan anak bagi Allah perkara yang mustahil.
wakil, anak, istri. Wala yuqalu innallaha idza lam yakun qadirun ala ittihadil walad kana ajizan. Maka tidak boleh kamu katakan kalau Allah nggak bisa bikin anak maka dia lemah. Oh, ini bahaya mengatakan demikian. Perkataan itu sering keluar dari perkataan yang namanya ulama bernama huwa Ibnu Hazm. Mereka seorang ulama yang mengatakan, ulama besar mengatakan bahwa kalau Allah nggak bisa bikin anak maka dia lemah. Li'anna naqulu innama yalzamul ajzu law kana al-mustahilu min wadhifatil kudrat. Boleh kamu katakan lemah kalau memang mustahil itu bagian dari kerjanya kudrat dan irada. Walam tata'allaqa bihi ma'annahu laisa min wadhifatiha illal mumkinu. Maka tidak bisa dikatakan lemah karena kudrat iradat hanya ta'alluq kepada perkara yang mungkin, bukan mustahil, bukan wajib. Jadi jangan pernah mengatakan yang demikian. Maka seringkali orang-orang yang tersasar atau kesasar masalah ini, kenapa? Karena menetapkan bahwa hukum adat itu wajib menurut logika, wajib menurut akal. Api dengan panas itu wajib. Kalau orang nyentuh api panas, kalau nggak panas gimana? Mustahil. Lah ini, kalau saya nyentuh api kok nggak panas, mustahil. Ini perkataan yang salah. Maka banyak orang yang kesasar hanya gara-gara salah menetapkan hukum adat. Dianggap hukum adat punya wajib dan mustahil. Hukum adat hanya punya apa? Biasa dan luar biasa. Begitu. Jangan pernah katakan wajib mustahil pada hukum adat. Kalau api disentuh panas namanya apa? Biasanya begitu. Kalau nggak panas luar biasa. Sehingga Allah bisa bikin yang luar biasa. Luar biasa masuk perkara yang jaiz. Allah boleh menggandengkan sesuatu, boleh pula memisahkan gandengannya. Nggak harus tergandeng terus, karena gandengan itu diciptakan oleh Allah. Boleh pula dipisahkan. Tapi kalau perkara mustahil ini nggak bisa diciptakan. Maka banyak orang keliru ketika mengatakan ada perkara pada hukum adat, ada wajib dan mustahil. Ini bisa jadi salah jalan dari situ. Kalau paham boleh nggak Beb? Ya kalau paham boleh, tapi kadang pemahaman kamu buat sendiri, tapi orang lain yang dengar jadi nggak paham. Walil iradati ta'alluqani. Maka kesimpulannya iradah itu mempunyai dua ta'alluq. Ta'alluqun suluhiyun qadimun. Yang pertama ta'alluq apa? Suluhil qadim wa huwa salahiyatuha litahsisi azalan. Yaitu kepantasan, kebolehan bagi Allah untuk menentukan sesuatu pada azali. Artinya pada azali itu pada keadaan di mana kita wajib tiada, gitu loh. Jadi pada keadaan kita wajib tiada, Allah boleh menentukan. Bukan, oh pada masa itu Allah belum bisa menentukan. Oh, belum bisa gimana? Atau kitanya belum bisa ditentukan. Enggak, pada waktu, pada azali, pada keadaan di mana kita itu wajib tiada, Allah sah atau patut mempunyai kepantasan untuk menentukan sesuatu, untuk menjadi ada atau menjadi tiada. Fazaidun tawilu awil qasiru yajuzu ayyakuna ala ghairi ma huwa alaihi
bi'tibari sholahiyatil iradah Baya sholihatun bi ayyakuna Zaidun sultanan wa ayyakuna zubalan bi'tibari ta'alluqi suluhi. Maka Zaid itu tinggi, boleh pendek, boleh menjadi apa? Bukan keadaan seperti yang sekarang. Zaid sekarang keadaannya apa? Oh, Zaid itu sekarang keadaannya orangnya bodoh. Boleh saja Zaid itu tidak muncul seperti keadaan yang sekarang. Kapan keadaan itu? Pada ta'aluk suluhi. Maka Fir'aun itu boleh nggak iman? Dita'aluki nggak imannya Fir'aun? Dita'aluki pada apa? Suluhi gitu. Pada suluhi Fir'aun itu boleh saja iman, boleh saja kafir. Tapi kemunculannya ditentukan salah satu. Maka munculnya itu atas ta'aluk tanzizi. Kalau pada ta'aluk suluhinya maka boleh Fir'aun menjadi apa saja, menjadi yang tidak seperti sekarang gitu loh. Atau menjadi seorang sultan, atau menjadi seorang rendahan. Ini juga boleh saja ditentukan bagi siapa saja. Dan juga walaha ta'alluqun tanziziyun qadimun. Iradah juga punya ta'alluq apa? Tanzizil qadim bahwa tahsisullahi ta'ala asyai'a bisifatil lati wa alaiha. Allah menentukan dengan keadaan sifat-sifat yang dia telah ada sifat itu padanya. Artinya menyatakan salah satu dari yang pantas ditentukan. Mau bikin segini, mau bikin gelas segini, mau bikin gelas seberapa saja ya boleh, segede apapun. Mau bikin aras segede apapun Allah boleh. Mau bikin bumi segede apapun boleh. Mau bikin malaikat segede apa saja boleh. Makanya malaikat Jibril ketika muncul ke dunia, munculnya selalu mau rubah wujudnya. Kenapa? Dunianya nggak muat. Begitu Nabi naik ke langit, maka muncul malaikat Jibril wujud aslinya. Wow, pantas dunia nggak muat segede gini. Maka boleh saja dimunculkan itu pada suluhinya dan dinyatakan pada tanzizinya. Fal ilmu ladzi ittisafa bihi bi iradatihi. Maka ilmu yang si Zaid bersifat dengannya itulah atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhasisuhu bil ilmi, fatahsisuhu bil ilmi mathalan. Maka ditahsisnya menjadi orang yang berilmu mathalan qadimun. Maka pentahsisannya menentukannya Zaid itu akan berilmu itu qadimun wa yusamma ta'alluqan tanzizian qadiman. Maka dinamakan ta'alluq tanzizil qadim, artinya menentukan salah satunya itu qadim. Kepantasannya juga qadim. Jadi kapan itu keadaan pantas dan tentunya yang tahu hanya Allah. Wasalan hiyatuha litahsisi bil ilmi wa ghairihi bi'tibari dzatiha biqat'in nazar an tahsisi bil fi'li yusamma ta'alluqan suluhiyan qadiman. Dan patut iradah mengkhususkan si Zaid dengan ilmu dan dengan selainnya dengan memandang pada zatnya iradah yang memutuskan pandangan terhadap pengkhususan dengan perbuatan dinamakan ta'alluq suluhil qadim. Jadi nggak bisa dipikir kapan suluhinya, kapan tanzizinya, nggak usah. Yang penting ada keadaan di mana Allah mampu menentukan segalanya dan Allah pun yang mengkhususkannya. Wa qala ba'dhum la ta'alluqun tanziziyun hadisun. Ada pula yang mengatakan iradah punya ta'alluq lagi yang ketiga, namanya ta'alluq tanzizil hadis. Apa itu kerjanya? Wa tahsisu Zaidin bitulin mathalan hina yujadu bil fi'li. Maka Allah menentukan lagi keadaan si Zaid ketika dimunculkan dengan kudrat, dengan perbuatannya kudrat. Fa'ala hadza
yakunu laha thalathatu ta'alluqat. Maka kalau ditambah pendapat ini, maka berarti iradah punya 3 macam ta'alluq. Lakin tahqiqu anna hadza tsalitsu laisa ta'alluqan bal huwa izharu li ta'alluqit tanzizil qadim. Tapi secara yang dipakai pendapat yang lain bahwa yang ketiga ini bukan ta'alluq bil fi'li, tapi ta'alluq hanya menampakkan apa yang telah ditentukan pada tanzizil qadim. Masa menentukan, sutradara menentukan nanti si fulan akan jadi apa jagoannya, begitu muncul ditentukan lagi kamu sekarang muncul jadi jagoan, ya maka penentuan itu adalah penampakan dari ketentuan yang sebelumnya, bukan ketentuan yang baru, begitu. Ini pendapat yang kita pakai. Wa ta'alluqul qudrati wal iradati amun. Maka ta'alluqnya kudrat iradat itu ta'alluq yang umum. Artinya umum itu likulli mumkinin, berlaku untuk setiap perkara yang mungkin terjadi. Hatta hingga annal khotoratillati takhturu ala qalbi syah mukhassasatun bi iradati ta'ala wa makhlukatun bi qudrati ta'ala kama dzakarahu Syekh Al-Malawi fi ba'di kutubihi. Hingga saking umumnya segala kudrat, kerjanya kudrat dan iradah, hingga segala yang muncul dalam pikiran kita, dalam khayalan kita, dalam imajinasi kita, itu muncul atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kita penghayal namanya. Maka yang dihayalkan itu dikehendaki oleh Allah. Menghayalkan planet-planet, menghayalkan dinosaurus, menghayalkan virus corona, menghayalkan, maka penghayalan itu pun muncul atas kehendaknya Allah. Maka dikatakan Allah itu nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena apapun yang kamu bayangkan itu makhluk, itu diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan gambaran muncul di pikiran kamu yang bermacam-macam. Maka itu nggak muncul sendiri, enggak, tapi dimunculkan oleh Allah. Maka ada orang menghayal apa namanya, bikin Superman, bikin apa, Batman, Spiderman, ada Hulk, ada Star Trek, apa itu, ada macam-macam hayalan, itu dimunculkan oleh Allah. Dan itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi atas kehendaknya Allah. Allah yang mengkhususkannya. Sebagaimana pendapat Syekh Al-Malawi. Wa'lam, maka ketahuilah, anna nisbata tahsis lil irada wal ibras wal ijad lil qudrati majazun. Maka menisbatkan tahsis, menisbatkan penentuan sesuatu kepada iradah, dan menisbatkan, memunculkan sesuatu kepada kudrat, itu hanya majaz saja, hanya pinjaman bahasa untuk memudahkan sebagai sababul akli, akal, sababnya akal bisa berpikir. Wal mukhassisu haqiqatun huwallahu ta'ala, dan yang menentukan yang secara hakikat adalah Allah bi iradatihi, wal mubrizu wal mujitu haqiqatun huwallahu azza wa jalla bi qudratihi. Artinya Allah zat yang bersifatan iradah, itu yang menentukan segala sesuatu. Allah zat yang bersifatan kudrat, dia yang menentukan segala, yang memunculkan segala sesuatu, bukan kudratnya. Kalau diimani kudratnya yang memunculkan, maka kudrat menjadi alat bagi Allah untuk memunculkan sesuatu, dan itu batal. Kamu berjalan pakai kaki, berarti kaki itu perkara lain dari kamu. Kamu kaki bukan? Berarti kaki perkara lain, maka kamu dan kaki perkara lain. Jadinya kaki menjadi alat untuk kamu, tangan jadi alat, mata jadi. Kalau Allah menciptakan dengan kudrat, maka yang dianggap kudrat itu yang memunculkan, maka kudrat jadi
alat, maka ini batal. Itu hanya dalam perkataan, bukan dalam hakikat. Hakikatnya harus kita imani adalah Allah. Kenapa? Sifat itu walaupun dibicarakan maknanya bukan perkara lain dari Allah. Wa yaqulul amati al-qudratu taf'alu bi fulanin kada in aradal qailu annal fi'la lil qudrati haqiqatan aulaha walidzati kafaro sampai diputusin. Perkataan orang awam, hati-hati nih, kudrat membuat si fulan jadi begini. Ini fulan ini dikudrat sama Allah ini. Maka jika perkataan itu menghendaki bahwa yang menyebutkan itu adalah munculnya betul-betul hakikat atas kudratnya Allah, bukan atas Allah itu sendiri, maka hukumnya bisa kafir. Wal'iyadzu billahi min dzalik, balil fi'lu li dzatillahi ta'ala bi qudratihi. Tapi harus kembali makna hakikatnya, yang menciptakan adalah Allah, zat yang bersifatan kudrat. Nanti kudrat itu bukan perkara lain dari Allah, hingga nggak mungkin disebut sebagai alat, begitu loh. Walaupun ada ngomongnya bil kudrat, tapi ba itu hanya mulabis, hanya dipakaikan saja, nggak punya makna sebagaimana ba yang ada pada kita. Kalau ba itu diartikan dengan, maka menghubungkan dua perkara, kayak menjadi alatnya sesuatu, maka tidak demikian. Ini hanya dalam pembicaraan, bukan dalam makna hakikat. Jadi pencipta langit bumi siapa? Allah, bukan kudrat, bukan. Yang menentukan siapa? Allah, zat yang bersifatan kudrat dan iradat. Kemudian ada tambahan dari ulama mengenai pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan masalah apa? Masalah qadha dan apa? Masalah iradah dan amr. Masalah iradah dan amar. Ini ada yang banyak keliru ini tentang iradah dan amar. Artinya pendapat mengenai apakah iradah itu satu paket dengan perintah, kehendak satu paket atau tidak, atau satu pengertian atau tidak dengan perintah. Ini ada banyak keliru. Maka ahli sunnah mengatakan iradah dan amr, iradah dan perintah itu dua perkara yang berbeda. Boleh saja pas bareng, boleh juga tidak bareng, gitu loh. Jangan kalau iradah pasti amr, kalau amr pasti iradah. Oh, enggak begitu. Amr iradah bukan harus pasti bergandeng, tapi boleh saja. Kenapa? Karena keduanya ta'aluknya berbeda. Iradah itu punya ta'aluk sendiri, amr itu ta'aluknya apa? Kalam. Beda ini. Kalam dan iradah dua sifat yang berbeda kerja. Apa sih? Kalam itu kerjanya menunjukkan, iradah kerjanya memunculkan. Kan beda kerja ini. Jangan dianggap satu. Kalam atau amr kerjanya hanya menunjukkan, nggak bisa dibikin satu paket dengan iradah. Kalau sepaket nanti jadinya apa? Setiap yang diamr akan muncul jadinya. Kalau dianggap satu paket, maka ini harus kita pisahkan. Yang pertama, Allah menghendaki dan memerintah. Kalau dia cocok, dia bebarengan antara kehendak dan perintah, maka namanya apa? Namanya ridho. Kalau ada hamba yang diridhoi oleh Allah, kita ingin ya Allah jadikan aku orang-orang yang diridhoi. Ya Allah ridhoi aku, maknanya jadikan aku sesuai dengan perintahmu. Jadi orang yang kita lihat nampak bahwa kejadian dirinya itu sesuai dengan perintahnya Allah, maka kita akui orang ini diridhoi oleh Allah.
Kenapa? Karena nampak dia berjalan, jalannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya dia diri. Seperti apa contohnya? Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar itu diperintah iman enggak? Diperintah iman. Fir'aun, Abu Jahal, tapi Sayyidina Abu Bakar dikehendaki jadi orang iman. Diperintah iman dan dikehendaki iman, maka namanya apa? Ridho. Kamu diperintah ngaji, dijadikan sekarang ngaji, harapannya apa? Diridhoi, begitu dong. Jadi, kamu diperintah sholat, dijadikan sholat, namanya apa? Ridho, harapannya sholatnya diridhoi, artinya sholatnya sesuai dengan perintahnya Allah. Ada lagi yang kedua, Allah menghendaki dan tidak memerintahkan. Menghendaki tapi tidak, Allah tidak menghendaki, ini kebalikannya nih. Kayak hukum adat, ada dan ada, terus tiada dengan tiada. Jadinya berapa nanti? Ada 4. Ini kalau sudah hubungannya ada dan ada, tiada sama tiada, tinggal dikalikan, nanti jadinya apa? Ada 4 hubungan. Yang pertama, adanya kehendak, adanya perintah, sama. Yang kedua, tidak adanya kehendak dan tidak adanya perintah. Seperti apa? Kafirnya Sayyidina Abu Bakar. Kafirnya diperintah enggak? Kafirnya diperintah enggak? Kafirnya Fir'aun diperintah enggak? Kafirnya Abu Jahal diperintah enggak? Tapi kafirnya Sayyidina Abu Bakar tidak dikehendaki. Artinya tidak dijadikan jadi orang kafir, tidak diperintah dan tidak dikehendaki. Berarti kan berbeda antara kehendak dan perintah. Ada pula Allah menghendaki dan tidak memerintahkan, seperti kafirnya orang yang telah diketahui oleh Allah perihal ketidakimanannya, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan orang-orang ahli maksiat yang terjadi pada alam semesta ini. Maka semua itu terjadi atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sesuai dengan perintahnya. Diperintah iman Qarun, Fir'aun diperintah iman, Haman diperintah iman, Abu Jahal diperintah iman, ahli maksiat diperintah taat. Tapi yang dikehendaki Fir'aun jadi kafir, Abu Jahal jadi kafir, Qarun jadi kafir, ahli maksiat pada berbuat maksiat. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Artinya ada kehendak tapi tidak sesuai dengan perintah. Allah menghendaki tapi tidak memerintahkan. Yang keempat, Allah memerintahkan dan tidak menghendaki. Seperti siapa? Imannya orang-orang yang telah disebutkan tadi, yaitu Fir'aun, Qarun, Haman. Imannya diperintah enggak? Maka tapi tidak dikehendaki jadi orang yang iman. Berarti enggak sesuai antara kehendak dan perintah. Terkadang boleh sesuai. Kalau pas sesuai namanya apa? Ridho. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan harus sesuai. Kalau ada perintah pasti ada kehendak. Kalau ada kehendak, artinya berarti kalau ada orang yang diperintahkan kemudian tidak melakukan sesuai perintah, berarti bukan Allah yang menjadikan. Karena Allah kalau merintah pasti menjadikan. Kalau ada yang diperintah tapi kok berlawanan dengan perintah, berarti bukan Allah yang, berarti maksiat yang ada itu bukan atas kehendak Allah. Kafir bukan atas kehendak Allah. Siapa? Tahu dah siapa yang bikin. Yang penting Allah nggak bikin itu. Bisa pilihan dirinya, nanti nuduhnya setan. Oh, itu mah dipengaruhi oleh setan, jadinya orang kafir, jadinya orang ahli maksiat. Allah
tidak ikut menghendakinya. Kenapa? Karena dianggap kehendak dan perintah itu satu paket. Kamu kan sering begitu juga, masa kamu nggak pernah begitu? Seperti gambarannya pada kita gimana? Maka gambaran pada kita seperti orang tua itu bikin rumah. Di rumah itu dibikin kamar mandi. Ada nggak rumah kamu pakai kamar mandi? Apa ke kali? Hah? Ada kamar mandinya? Kalau ada kamar mandinya, biasanya ada gotnya. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Kalau bikin kamar mandi, mesti bikin saluran, ada gotnya. Maka kamu perintah anak kamu, nak, kalau mandi di sini kamar, jangan mandi di got. Ya. Yang bikin kamar mandi siapa? Bapaknya. Yang bikin got? Kok dilarang? Berarti boleh saja dia bikin tapi melarang, gitu loh. Nggak harus kalau bikin harus merintah. Nanti kalau bikin harus merintah, yang bikin dia itu got dia, berarti dia boleh saja mandi di situ. Kenapa? Karena dia juga yang bikin. Tapi kan orang tua nggak begitu, nak, mandinya di sini, jangan di. Berarti dia bisa bikin, tapi dengan melarang, gitu loh. Bikin orang kafir tapi melarang kafir, kan boleh saja bikin begitu. Nggak harus kalau bikin orang kafir ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia melarang kafir. Dia hanya bisa bikin orang mukmin saja karena dia merintahnya orang. Oh, nggak begitu. Nanti akan jadinya keyakinan bagaimana? Oh, berarti nanti akan ada satu perbuatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Ada kejadian yang keluar dari kehendaknya Allah. Berarti ada perkara mungkin lepas dari iradahnya Allah. Lah masa sih Allah kok bikin maksiat, kenapa? Maka la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa. Allah kok ditanya kenapa? Wong malaikat nanya aja. Ya Allah, kenapa sih kok bikin manusia segala? Malaikat nanya sama Allah, kenapa kok bikin? Kamu nggak tahu, saya tahu yang kamu nggak. Itu namanya. Jadi Allah itu maha mengetahui mau bikin yang begini. Allah nggak ditanya, tapi kita yang ditanya. Kenapa kamu kok maksiat? Kenapa kamu kok kafir? Kita ditanya nanti. Bukan kenapa ya Allah kok bikin saya maksiat. Allah nggak ditanya. Terserah gua mau bikin apa saja. Lu jangan protes-protes, lu kan makhluk, nurut aja. Mana ada makhluk nggak nurut, ada? Ngeyel mau dibikin jadi orang nggak mau, ya Allah maunya jin saja saya. Nggak ada yang bisa ngeyel begitu. Tapi nanti kita akan paham bahwa Allah tidak pernah memaksa seseorang berbuat maksiat. Andai dia berbuat maksiat bukan atas kehendaknya, maka Allah tidak akan menghisapnya, gitu loh. Ada perbuatan salah yang bukan atas kehendaknya, maka Allah tidak akan menghisap. Kayak apa contohnya? Lupa nggak sholat, ya nggak dihisap. Ketiduran nggak sholat, ya nggak dihisap. Tengah hari bolong puasa makan 2 piring es degan 1 gelas, lupa, ya nggak dihisap. Begitu. Ya wong lupa itu kan boleh apa saja. Masa lupa harusnya segelas doang kan? Enggak, lupa boleh 2 piring segala. Namanya lupa. Makanya kalau ada orang lagi makan puasa lupa, jangan diingetin, nunggu habis dulu. Lo tega-teganya lagi makan, bukan puasa. Itu rezeki nomplok namanya. Rezeki anak soleh itu namanya. Jangan dilarang yang begitu. Biarin aja, nanti kalau sudah minum baru asal orang makan baru mau minum, lu kan puasa, ada cekik-cekik. Biarin, namanya Allah kita dapat rezeki kok, asal tidak atas kehendaknya.
Tapi kalau atas kemauan kamu, maka kamu dituntut. Kenapa kamu milih itu, gitu loh? Kan udah saya larang kamu. Maka nggak akan ada yang jawab, kan engkau yang bikin ya Allah. Nggak ada yang jawab begitu. Kenapa? Karena kamu akan dituntut tanggung jawab kemauan kamu. Kita akan dituntut, kamu kan punya kemauan, bisa punya pengetahuan. Saya sudah kirim Rasul, saya sudah kirim berita, kirim Al-Quran, kirim hadis, ulama. Kamu jelas mana yang larangan, mana yang... Kok masih kamu pilih, kenapa? Iya ya Allah, saya salah. Selesai. Nggak usah ngeyel, nggak usah. Iya salah ya Allah. Dihukum? Ya dihukum, siap ya Allah. Mau salah dihukum? Nggak mau dihukum. Wah malah parah. Ada orang salah kok nggak mau dihukum. Jadi siap dihukum, namanya salah. Jadi kita akan tanggung jawab atas apa yang jadi pilihan yang kita pilih. Ada orang zina, ya itu pilihan kamu. Allah nggak pernah maksa orang zina. Andai orang zina itu bukan atas pilihannya, tidur dizinai orang banyak namanya, ya nggak salah dia. Saya nggak tahu gimana. Soalnya dia sadar, ikut goyang segala lah, itu bermasalah yang begitu. Ini kalau dia nggak tahu atas perbuatannya, bukan atas pilihannya, maka tidak ada. Artinya rufi al-qalam, terangkat pena catatan. Kapan itu? Ketika orang itu masih kecil sampai nanti balik. Ketika dia lupa sampai dia ingat. Ketika dia tidur sampai dia bangun, itu tercatat, terangkat. Pena itu nggak tercatat begitu loh. Sampai kamu nanti melakukannya sesuai dengan kehendak kamu. Ini yang harus kita ketahui. Jadi iradah itu tidak tentu sepaket dengan perintah. Andai iradah sepaket dengan perintah, maka berarti ada kemaksiatan yang tidak muncul dari, ada kemaksiatan yang lepas dari kehendaknya Allah, kejelekan yang muncul dari kehendaknya Allah. Maka itu tandanya menunjukkan Allah itu nukus, Allah itu terpaksa, Allah itu kehron. Artinya kehron itu maksudnya begini, ada kemaksiatan terjadi di rumah kamu. Kamu melarang orang berbuat maksiat. Tahu-tahu ada orang berbuat maksiat di rumah kamu dan kamu melihatnya, tapi kamu diem aja. Itu ingetin dong. Udah saya ingetin, ya suruh minggir, kayak nggak mau, maunya di situ. Gimana lagi? Itu kamu tuan rumah bagaimana begitu? Di rumah kamu sendiri, kamu bikin larangan, ada orang maksiat, nggak bisa kamu. Namanya kamu apa itu? Lemah. Lah, Allah di kerajaannya ada yang berbuat bukan atas kemauannya, bukan atas perintahnya. Kemudian Allah tidak menghendakinya, tapi dia nggak bisa mencegahnya. Allah lemah berarti. Ini penghinaan buat Allah sama saja. Di kerajaannya Allah, Allah tidak menyukai kemaksiatan, dia tidak menjadikan kemaksiatan, tapi terjadi dan dia nggak bisa menyingkirkannya. Ya ntar aja lah, gua ancam nanti di akhirat. Banyak ancam-ancaman, bagaimana sih? Mana ada begitu. Maka itu semacam mengatakan Allah itu lemah kalau sampai mengatakan Allah tidak menjadikannya. Lah, kalau Allah menjadikan maksiat gimana? Ya nggak gimana-gimana. Emang Allah rugi kalau Allah pada maksiat? Hah? Yang rugi siapa kalau maksiat? Hamba yang rugi. Jadi kita dari pendapat ini, maka kita tidak boleh mengatakan Allah menjadikan kemaksiatan kecuali perkataan itu pada makom taklim, kecuali pada makom tempat pelajaran. Kalau bukan tempat mata pelajaran, tidak boleh mengatakan yang demikian. Allah itu pencipta babi, Allah pencipta tai,
Allah pencipta, zina, gahab. Ngomong begitu bolehnya di majelis taklim, jangan ngomong di luar. Kalau kamu omongkan di luar, ada orang berbuat maksiat, oh, kan saya dibikin Allah maksiat. Jadinya apa? Jadinya apa? Superman. Apa Superman? Hah? Celana dalamnya ditaruh di luar. Namanya apa? Superman. Jadi kalau ilmu dalam, di dalam jangan dikeluarin. Ini ilmu yang di dalam hati, kamu nggak boleh keluarkan. Kalau kamu kok sampai dikatakan, kenapa kamu kok zina? Alasan yang ada pada kamu yang utarakan. Iya saya lupa, iya saya tergiur, iya saya bukan Allah yang bikin, enggak lah ya. Maka perkataan yang mengatakan begini, segala yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita, maka perkataan itu adalah adab atau sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keyakinan. Beda nih. Kalau itu jadi keyakinan, maka kamu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi keyakinannya harus khairihi wa syarihi minallah, itu keyakinannya. Kalau ucapannya yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk atas kesalahan saya, itu namanya ucapan yang baik yang harus diucapkan bagi orang yang mengetahui segala sesuatu kita imani atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kaitan sama doa, ngapain saya doa? Wong semua sudah dikehendaki oleh Allah. Doa itu apa sih? Perintah. Kita diperintah berdoa. Perintahnya doa pun diajari dalam Al-Quran. Nabi-nabi diutus oleh Allah, bahkan Allah sendiri mengajarkan bagaimana caranya doa di Quran. Minta ini, minta ini, minta ini. Nah, doa itu ngapain terus? Menunjukkan patuhnya kita kepada Allah, menunjukkan kita ini butuh kepada Allah, menunjukkan kita itu hambanya Allah. Imannya harus bagaimana? Imannya harus mengakui doa saya itu ketika terkabul itu cocok dengan kehendaknya Allah. Kan tadi diomong, yang kamu hayalkan saja itu dimunculkan oleh, apalagi yang kamu maka yang kamu minta itu pun dimunculkan oleh Allah. Ada yang kamu minta dan dikehendaki sesuai dengan apa yang kamu minta, namanya apa? Cocok dengan kehendaknya Allah. Ada yang kamu minta tapi tidak dikehendaki oleh Allah, hingga dikatakan tidak sesuai, tidak cocok sama, dikatakan tidak dikabulkan. Nah, tidak dikabulkan itu maknanya tidak dikabulkan dalam bentuk yang kamu minta, tapi Allah mengabulkannya dalam bentuk yang lain yang Allah kehendaki. Nah, kita kadang mengatakan enggak dikabulkan doanya, kadang mengatakan doa saya dikabulkan. Kalau dikabulkan maknanya Allah nurutin maunya saya, berarti meyakini kehendaknya Allah baru. Mengingkari kehendaknya Allah qadim. Kita mengimani kehendaknya Allah qadim. Ketika kita doa cocok dengan yang kita terima, maka itu berarti cocok dengan kehendaknya Allah. Lebih dulu mana kehendaknya Allah dan doa kamu? Maka kehendaknya Allah menentukan segala yang akan diberikan kepada kita. Doa kita belakangan, gitu loh. Jadi ada doa yang cocok dengan kehendak, ada doa yang tidak cocok dengan kehendak. Itu harus diimani begitu. Jadi makna iman kepada qadha wal qadar, doanya tetap dipanjatkan. Bentuk apa? Penampakan butuhnya kepada Allah, penampakan kehambaannya kepada Allah, penampakan kepatuhannya pada perintah Allah. Itu bentuk bagian dari doa yang dipanjatkan. Selesai pembahasan tentang
iradah, insyaallah akan lanjut nanti sifat ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi sahbi walhamdu lil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.